saja harus dipahami sebetulnya apa sih makna dari pengakuan iman saudari pada hari ini. Jadi di dalam agama kita atau di dalam agama Konghucu itu dikenal dengan istilah yang namanya cince, yaitu seorang luhur budi atau beriman dan luhur budi. Jadi sebab kewajiban kita sebagai seorang umat Konghucu adalah bagaimana kita terus hidup agar menjadi seorang cince. Orang seringkali bertanya apa sih cince itu, dan seringkali rumit menjelaskan. Sebenarnya pada intinya seorang cince itu mempunyai satu spirit atau satu semangat untuk senantiasa membaharui diri dan membina diri. Sebenarnya kuncinya itu, seorang cince itu bukan seorang yang sempurna. Ya, karena apa? Karena tetap dia melakukan kesalahan, dia tetap banyak kekeliruan, tetapi dia mempunyai terus niat untuk membaharui diri dia dan membina diri dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Nah, pada hari ini saudari Jessica akan melakukan upacara namanya Liye, atau katanya pengakuan iman sebagai umat Konghucu. Tapi perlu saya tambahkan bahwa Liye itu bukanlah berarti saudari misalnya sebelumnya bukan sebagai umat Konghucu, belum tentu. Tapi pengakuan iman ini bermakna bahwa saudari ingin menegakkan diri. Jadi artinya ingin agar hidup baru, gitu. Ingin membaharui diri, menjadi menjadi orang yang lebih menjadi seorang umat Konghucu yang tegak. Tegak itu artinya hidup di dalam taat, di dalam jalan suci yang dibimbingkan oleh Nabi. Jadi disabdakan bahwa bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaharuilah terus dan jagalah agar baru selama-lamanya. Jadi kalau Tocin pada hari ini melaksanakan upacara ini, maka punya tekad untuk memperbaharui diri terus menerus. Karena apa sih hukum yang paling utama di dunia ini adalah hukum perubahan. Semua makhluk, semua benda itu tidak ada yang tidak terikat oleh hukum perubahan. Jadi artinya kalau kita tidak berubah, maka kita akan menjadi seperti dinosaurus yang musnah. Terus yang kedua adalah setelah melakukan upacara Liye ini, Tocin perlu membina diri. Jadi artinya terus berupaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam kehidupan Tocin ke depannya. Karena dari raja hingga rakyat jelata mempunyai kewajiban yang sama, yaitu melakukan pembinaan diri. Gimana sih kita setelah menjadi umat Konghucu itu supaya kita benar-benar menjadi umat Konghucu yang menjalankan agama Konghucu? Ada 3 hal yang sebetulnya yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita tentu adalah kita harus belajar. Belajar artinya belajar dari entah kitab, entah dari Jiangtao, entah dari para rohaniwan atau para cendekiawan, ya. Dan kedua adalah belajar dari kehidupan. Jadi artinya pada saat setiap kita melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, kita belajar dari pengalaman itu. Ya. Lalu yang kedua adalah sembahyang. Kenapa kita bersembahyang? Sembahyang itu bukan cuma semata-mata hubungan vertikal kita dengan Tuhan sebetulnya. Sembahyang itu mencakup juga hubungan horizontal dengan sesama manusia dan dengan Allah. Jadi diwujudkan dengan apa? Dengan tata cara yang kita laksanakan. Terus yang nomor 3, supaya bisa kita menjalankan agama Konghucu dengan baik, itu adalah cinco. Jadi Tocin juga perlu menelusuri ke dalam diri. Cinco itu duduk diam, atau belajar fokus. Jadi artinya menelusuri ke dalam hati. Mengce mengatakan sebenarnya mencari Tuhan itu harusnya ke dalam diri kita, bukan ke gunung-gunung, bukan kemana-mana. Ada cahaya kebajikan Tuhan itu ada di dalam hati kita, di dalam sing kita, di dalam watak sejati kita. Kalau kita menyelami hati, merawat watak sejati, maka kita akan mengenal Tuhan. Nah, jadi umat Konghucu itu seperti itu. Tocin hari ini telah bertekad untuk seperti itu. Saya kira upacara ini bukan hanya sekedar hari ini, tetapi justru
Inilah tonggak awal hidup Tocin yang baru. Jadi kalau mengerti mengenai makna ini, maka Tocin bukan cuma sekedar menjadi umat Konghucu yang dirigian, setelah itu bisa beralih lagi. Menurut saya keliru ya. Kalau seperti itu kita hidup tidak akan pernah mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Jadi tujuannya apa sih hidupnya? Puas dan bahagia sebetulnya. Seperti itu. Tocin sebentar lagi kita menikah ya. Tentu itu seperti yang ingin dicapai. Saya pikir itu ya. Dan pada hari ini Tocin akan memasuki istilah pintu gerbang kebajikan. Istana Nabi itu begitu tinggi, begitu indah di dalamnya, tapi kita di balik gerbang itu kita nggak bisa melihat. Tapi begitu gerbang itu dibuka, kita melihat begitu indahnya istana itu. Sebenarnya itu yang ingin kita dapati. Jadi kita harus buka gerbang itu dengan cara apa? Ya dengan cara lilin. Saya pikir kita akan laksanakan upacara ini, mudah-mudahan menjadi satu tonggak benar-benar sejarah bahwa Jessica adalah orang yang baru sebagai umat Konghucu yang mau hidup di dalam Tao, supaya selanjutnya hidup di dalam firman. Ya, saya pikir itu mari kita laksanakan.